Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar bersama lagi. Kali ini kita akan belajar tentang langkah menyusun teks deskripsi. Jadi kemarin-kemarin kita sudah belajar konsep dasarnya, kemudian belajar pola pengembangannya, kemudian kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, sekarang anak-anak pasti sudah bisa menulis teks deskripsi. Sebelum anak-anak nanti menulis, kita belajar dulu cara menulisnya itu seperti apa. Anak-anak bisa sediakan buku catatannya dan silakan catat pokok-pokok yang penting terkait video kali ini. Nanti Ibu akan membuat forum tersendiri untuk mengunggah hasil catatan anak-anak. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Langkah menyusun teks deskripsi. Jadi, ketika akan menyusun teks deskripsi, itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyusun teks deskripsi, kita tidak bisa sembarangan langsung menulis. Kalau misalnya kita langsung menulis, itu kan agak bingung ya, alurnya seperti apa, terus apa saja yang akan dimasukkan, terus judulnya itu seperti apa, topiknya apa, temanya apa, kan agak bingung. Maka dari itu, ketika akan menulis teks deskripsi, kita harus memulai dulu dari langkah yang pertama. Nah, apa itu langkah pertama? Langkah pertama dalam menyusun teks deskripsi, yang pertama ada tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buatlah judul. Jadi yang pertama kita tentukan dulu, subjek apa yang akan dideskripsikan. Misal, subjek kan banyak ya anak-anak, misalnya orang, kalau orang aja bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak, bisa adik, bahkan bisa public figure seperti Raffi Ahmad, bisa juga Pak Presiden, atau ibu guru, bapak guru, itu namanya subjek ya. Kalau berupa bangunan juga bisa, misalnya gedung-gedung, rumah, dan lain sebagainya. Seperti ini sudah jelas ya, kita pada bab awal kita sudah membahas subjek deskripsi itu apa saja, jadi luas sekali ya subjeknya. Nah, tentukan dulu, subjek awalnya tuh apa? Kalian ingin menulis tentang apa? Tentukan dulu. Kemudian setelah kalian menentukan ingin menulis sesuatu, buatlah judul terkait subjek anak-anak. Jadi misalnya subjeknya itu sekolah, berarti judulnya Sekolah Kebanggaanku atau Sekolah Baruku. Seperti itu judulnya. Atau subjek yang lain, misalnya subjeknya tentang Gunung Semeru. Itu subjek. Nah, judulnya kita tambahi lagi kata pemanis untuk menarik teks. Contohnya, kalau judul itu bisa menjadi keelokan Gunung Semeru. Nah, di sini di contoh yang keempat ini ada Borobudur di waktu pagi merekah. Nah, ini kan dari judulnya saja sudah sangat menarik ya. Dari judul Borobudur di waktu pagi merekah ini, subjeknya pasti anak-anak sudah tahu ya, subjeknya yaitu Borobudur. Yang kelima juga ada Danau Tes, danau terbesar di Bengkulu. Nah, itu berarti subjeknya Danau Tes. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi bedakan antara subjek dan judul. Ketika anak-anak itu sudah tahu subjeknya, lalu buatlah judul yang menarik agar pembaca itu tertarik untuk tertarik untuk membaca cerita anak-anak. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Buatlah seperti contoh. Nah, ini anak-anak itu bisa lihat ada, oke,
Kan setelah anak-anak tuh tahu subjeknya, kemudian sudah membuat judulnya, anak-anak lalu membuat kerangka bagian-bagiannya. Lah, kerangka itu seperti apa sih, Bu? Lah, kerangka itu seperti pada gambar di samping. Ini namanya kerangka bagian teks deskripsi. Misal tadi subjeknya itu sekolah, terus anak-anak bikin judulnya itu Sekolah Kebanggaanku. Lalu kalau dibikin kerangka bagian itu seperti ini anak-anak. Jadi yang di sini kita taruh sekolah baruku, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian lagi. Ini tuh maksudnya 4 bagian yang akan kita deskripsikan. Kita akan deskripsikan apa saja di sekolah baruku itu. Nah, ketika di sekolah baruku itu, kita bisa mendeskripsikan, yang pertama itu ada gedungnya. Deskripsi yang pertama itu tentang gedungnya. Lah, di bagian gedung ini, apa sih yang akan dibahas? Di bagian gedung ini kita bisa membahas ukurannya, bisa membahas kualitasnya, bisa membahas warnanya, bisa juga anak-anak membahas, lantai ya, misalnya di sekolahnya itu 2 lantai, ya berarti diceritakan saja 2 lantai, seperti itu. Kemudian pada bagian pendeskripsian yang kedua, misalnya kita deskripsikan halamannya. Nah, kemudian kita jelaskan lagi nih halamannya itu seperti apa anak-anak. Halamannya itu misalnya halamannya sangat luas. Terdapat banyak sekali lapangan untuk bermain bola, bermain voli, kemudian ada bermain, misalnya basket, seperti itu. Silahkan dijelaskan lagi halamannya itu seperti apa. Untuk yang bagian ketiga ini, penulis akan mendeskripsikan tentang guru. Nah, berarti jelaskan lagi tentang guru-gurunya, misalnya, di sekolah barunya itu ada berapa guru, kemudian gurunya itu, sifatnya seperti apa, apakah gurunya di sana itu ramah-ramah, apakah gurunya di sana itu sangat baik atau seperti apa, silahkan dideskripsikan atau digambarkan. Lalu kalau kalau guru bisa ditulis juga guru mapelnya itu apa saja, nah itu silakan ditulis. Kemudian penjelasan yang keempat itu ada teman. Lah, anak-anak deskripsikan lagi teman itu seperti apa, maksudnya di sekolah baru itu anak-anak itu sudah mengenal teman dari mana saja kan, soalnya kan temannya anak-anak kan pasti dari daerah yang bermacam-macam ya. Terus kemudian mungkin bisa menceritakan tentang teman sebangkunya, bisa menceritakan tentang teman sekelasnya, seperti itu ya. Jadi ketika membuat teks deskripsi, kita akan sangat terbantu apabila kita membuat kerangkanya terlebih dahulu. Jadi membuat kerangkanya itu yang pertama kita taruh judulnya dulu di sini. Kemudian setelah ditaruh itu kita jabarin lagi menjadi beberapa, ini nggak harus 4 ya, bisa kurang dari 4, bisa lebih dari 4. Tergantung anak-anak ingin menjelaskan apa saja. Nah, setelah dibagi menjadi beberapa bagian, anak-anak bisa merinci atau mengkhususkan lagi bagian-bagian tersebut menjadi hal-hal yang lebih detail. Seperti itu ya. Lanjut. Yang ke bentar, salah. Ini yang ketiga ya. Tadi kan langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua, sekarang langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu, carilah data dari subjek yang ditulis. Ini kan ketika anak-anak sudah akan menulis, kemudian anak-anak mencari datanya. Misalnya, objeknya masih sama ya, sekolah tadi. Hal yang dideskripsikan, untuk yang bagian 3 ini, anak-anak bisa membuat tabel seperti ini. Bisa memakai tabel, 3 bagian seperti ini ya. Yang pertama ada
hal yang dideskripsikan, kemudian hasil pengamatan, lalu kalimat. Kalau misalnya sekolah ya, objeknya masih sekolah, hal yang dideskripsikan itu, yang pertama misal mau mendeskripsikan kondisi fisik. Nah, anak-anak tuh lihat kondisi fisik itu kondisi yang dapat dilihat dengan mata. Jadi, di sekolah itu tuh seperti apa kondisinya. Misal ya, misal di sekolah barunya anak-anak itu bangunannya kokoh atau bagus, kemudian cat sekolahnya berwarna hijau muda, ditulis berdasarkan, hasil pengamatan anak-anak. Untuk kalimatnya, tinggal dikembangkan saja menjadi, "Sekolahku memiliki bangunan yang kokoh dan mempunyai cat berwarna hijau muda." Seperti itu ya. Jadi, misalnya, anak-anak ingin mendeskripsikan objek lain. Misal kalau kita pakai objek lain, misalnya objeknya tentang ibuku, berarti di sini ditulis, hal yang dideskripsikan, misalnya kondisi fisik, hasil pengamatannya. Anak-anak itu melihat ibunya masing-masing itu seperti apa, misal, mempunyai rambut yang ikal dan berwarna hitam. Nah, itu kan hasil pengamatannya. Kemudian kalau kalimatnya dikembangkan lagi menjadi, "Ibuku memiliki rambut yang ikal dan berwarna hitam." Seperti itu ya. Lanjut pada langkah keempat. Yang pertama yang keempat itu, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks, tanggapan deskriptif atau identifikasi. Paragraf deskripsi bagian satu, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup. Oke, jadi pada langkah yang keempat ini, anak-anak silahkan menata kalimat-kalimatnya menjadi beberapa paragraf ya, dan sesuaikan dengan struktur teks deskripsi. Anak-anak pasti ingat ya, struktur teks deskripsi itu apa saja? Ya, jadi silahkan disesuaikan dengan struktur teks deskripsi. Bisa disesuaikan dengan strukturnya itu bisa yang pertama kita pakai struktur yang identifikasi dulu, kemudian kita, mendeskripsikan bagian-bagiannya, lalu yang ketiga kita memberikan paragraf penutup atau kesannya, itu ya. Yang kelima, perincian objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merancang panca indera. Nah, yang kelima ini tuh, silakan anak-anak nanti bisa dirinci lagi ya objeknya atau suasananya, sesuai dengan panca inderanya anak-anak. Jadi, apa yang anak-anak lihat itu silahkan lebih dirinci lagi. Kita lebih, fokuskan pada, panca indera ya, panca indera terkait penglihatan, pendengaran, maupun perasa. Seperti itu ya. Jadi anak-anak udah paham ya, cara menulis teks deskripsi? Jadi cara menulis teks deskripsi ini ada 5 langkah. Yang pertama ada menentukan subjek dan judul, yang kedua membuat kerangka, yang ketiga mencari data, keempat menata kalimat menjadi paragraf, yang kelima merinci objek atau suasana sesuai panca indera. Seperti itu. Mudah sekali, anak-anak pasti bisa. Selanjutnya, setelah kita menulis, langkah yang dapat kita lakukan adalah menyunting teks deskripsi. Mungkin anak-anak bingung ya, kenapa sih, teks deskripsi ini harus disunting? Atau mungkin anak-anak itu nggak paham menyunting itu apa. Jadi menyunting itu memperbaiki ya. Kita menilai teksnya, kemudian jika ditemukan kesalahan kita perbaiki, yaitu namanya menyunting. Pada teks deskripsi ini, perlu dilakukan penyuntingan agar, teks yang anak-anak baca itu sesuai dengan, kaidah kebahasaan dan juga struktur teks deskripsi. Jadi menyunting itu sangat perlu agar anak-anak mengetahui, kualitas
dari teks deskripsi anak-anak baca atau anak-anak dengar. Oke, jadi ngitungnya atau nyuntingnya tuh gimana sih, Bu, kalau ada pertanyaan seperti itu? Maka jawabannya adalah yang pertama kita harus lihat dari aspek judulnya. Pada judulnya itu tuh, kriteria penyuntingannya itu, pada bagian judul itu harus mengungkap objek khusus. Harus mengungkap objek khusus, misalnya kalau sekolah ya berarti sekolah baruku. Itu harus benar-benar sekolah yang khusus. Kita akan mendeskripsikan sekolahan, sekolahan masing-masing dari anak-anak ya, bukan sekolah secara umum, tapi secara khusus. Kemudian judul bukan berupa kalimat, karena judul itu berupa frasa. Kriteria selanjutnya ada menggunakan huruf kapital, lalu tanpa diberikan tanda titik. Jadi pada bagian judul anak-anak harus menggunakan objek khusus, bukan berupa kalimat. Menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf yang besar ya, yang huruf depannya besar. Terus yang keempat itu, tidak usah menggunakan titik. Jadi pada bagian judul tidak perlu dikasih titik. Kemudian pada bagian identifikasi, kriterianya itu ada 4 juga. Yang pertama ada terdapat pengenalan objek yang dideskripsikan. Kemudian terdapat informasi umum tentang objek. Yang keempat, tidak terdapat kesalahan struktur kalimat. Terus yang terakhir ada tidak terdapat kesalahan tanda baca. Nah, pada bagian identifikasi, deskripsi, dan penutup ini sama, kriterianya sama. Jadi pada ketiga bagian ini kan berarti kan bagian struktur ya, struktur tas deskripsi. Nah, kriteria penyuntingannya itu apa? Penyuntingannya itu objeknya itu seperti apa? Dikenalkan dengan baik atau tidak? Terus informasinya itu seperti apa? Kemudian adakah kesalahan struktur penulisan atau tidak? Kemudian kesalahan tanda bacanya itu ada atau tidak? Seperti itu ya, hampir sama ya. Anak-anak bisa baca sendiri. Kemudian pada penggunaan bahasa itu, kriterianya ada bentar, terdapat perincian bahasa secara konkret, terus kemudian banyak ya anak-anak, tapi ini kurang jelas, sebentar. Oke, ini ya. Jadi terdapat perincian bahasa secara konkret, terdapat perincian bahasa secara konkret dengan majas seolah-olah pembaca mendengar, kemudian terdapat perincian bahasa khusus. Nah, jadi pada penggunaan bahasa ini harus jelas ya, harus jelas. Kan seperti yang Ibu bilang pada bagian awal bahwa kalau kita menulis deskripsi itu kita harus seolah-olah membuat pembaca itu ikut melihat, ikut mendengar, dan ikut merasakan. Maka pada bagian penggunaan bahasa itu, pembaca atau pendengar itu harus seolah-olah ikut mendengar apa yang kita dengar, ikut merasakan apa yang kita rasakan, dan ikut melihat apa yang kita lihat. Hal tersebut dituangkan dalam penggunaan bahasa. Sampai situ aja anak-anak. Di sini ada tugas. Tugasnya terkait menulis tes deskripsi. Jadi, pada pertemuan ini kita belum menyunting ya, kita hanya menulis tes deskripsi dulu. Jadi, nanti mungkin pertemuan setelah ini atau pertemuan yang nanti Ibu akan rencanakan, nanti kita akan menyunting terkait teks deskripsi. Tapi pada kali ini, anak-anak Ibu persilahkan untuk menulis teks deskripsi terlebih dahulu. Nah, tugasnya silahkan anak-anak menulis tes deskripsi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan. Langkah-langkahnya tadi kan ada 5 ya. Nah, itu silakan dipraktekkan. Kemudian, yang ditulis apa, Bu? Nah, yang ditulis itu temanya beda-beda. Untuk yang nomor presensi 1 sampai 18 itu tuh topiknya tentang rumah masing-masing. Itu, subjeknya ya, objeknya tentang rumah masing-masing. Untuk presensi 19 sampai 36 itu
Subjeknya tentang keluarga. Keluarga ini luas ya, bisa ibu, bisa anak, bisa adik. Kalau anak belum bisa ya, berarti ibu, anak, ad ibu, ayah, adik, atau mungkin kakek, nenek, terserah. Seperti itu. Jadi presentasi 1 sampai 18 itu tentang rumah, presentasi 19 sampai 36 itu tentang keluarga. Nah, rumah dan keluarga masing-masing anak itu kan pasti berbeda-beda ya, kecuali jika kalian adalah saudara kembar atau saudara kandung, itu kan pasti bisa sama. Tapi kalau anak-anak itu tinggal sendiri-sendiri dan punya keluarga sendiri-sendiri, maka hasil teks deskripsi anak-anak itu pasti berbeda. Maka dari itu, pada tugas ini ibu akan benar-benar mengetahui tulisan anak-anak sendiri. Jadi anak-anak silahkan menulis sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ditulis di buku tugas, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri, Ibu akhiri sampai di sini ya, karena sudah cukup pelajarannya. Selanjutnya kita akan belajar lagi terkait mungkin penyuntingan tes deskripsi, kita akan belajar lagi. Sudah? Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.